Salam, selamat bertemu kembali saudaraku di akhir pekan. Kita akan membicarakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan mendatangkan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Saudara, tentu sepanjang minggu ini ada masalah-masalah yang saudara hadapi, dan saya merindukan supaya kita semua datang kepada Tuhan, sebab Dialah sumber daripada segala cara untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kita bicarakan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, saya mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu bersama saudara-saudaraku akan membicarakan kebenaran firman-Mu tentang bagaimanakah saya menghadapi istriku yang cerewet. Ya Tuhan, tolong. Mungkin yang mendengarkan firman Tuhan ini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, bahkan juga anak-anak remaja, pemuda, bahkan para lansia. Hamba-Mu merindukan ya Tuhan, setiap mereka boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, mendapat pengertian, mendapat perubahan hidup melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jika saudara melihat judul daripada renungan kita pada hari ini tentang masalah itu baik, tentu mungkin ibu-ibu merasa tersinggung atau kesal, dan saya percaya bahwa tidak semua ibu-ibu cerewet, ya. Banyak ibu-ibu yang lemah lembut, sabar, dan tenang dalam menghadapi persoalan. Namun kebenaran firman Tuhan yang kita bicarakan hari ini bukan hanya untuk ibu-ibu. Ini juga untuk bapak-bapak, untuk semua orang yang mendengarnya. Saya merindukan kita memperoleh kekuatan. Satu hal yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah kenapa ibu-ibu cerewet? Ya, ini pertanyaan yang klasik. Dan dalam berbagai pembicaraan yang saya lakukan dengan banyak ibu-ibu, penyebab dari cerewet adalah ketika apa yang diharapkan tidak seperti itu yang dia hadapi. Misalnya ibu-ibu ingin supaya anak-anak tertib, taat, teratur, namun dalam kenyataannya anak-anak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh ibunya, sehingga ini memicu emosi naik, ya. Demikian juga dengan bapak-bapak, ya. Bapak-bapak sudah ditunggu mungkin tiba di rumah jam sekian tapi tidak kunjung tiba, dan ditelepon juga tidak diangkat. Akhirnya ini semua memicu munculnya cerewet tadi. Namun saudara, masalah dengan mulut ini bukan hanyalah masalah ibu-ibu. Ini masalah kita semua. Bisa jadi ibu-ibu yang mendengar firman Tuhan ini ingin judulnya dirubah. Ya, mereka pasti berkata gini, bagaimana caranya menghadapi suami yang pemarah? Ya, saya percaya ada juga pemuda dan remaja yang bertanya, gimana caranya menghadapi guru yang diktator, atau menghadapi tetangga yang bawel, atau mungkin juga di sini ibu-ibu tidak berhadapan dengan suami yang kasar, tapi mungkin menghadapi mertua, ya. Wah, kalau mertua perempuan galak itu juga menjadi masalah yang serius, saudara, ya.
Dan ini semua pergumulan-pergumulan ini seringkali membuat emosi kita bergejolak, ya, di mana ada api, maka seharusnya menghadapinya adalah air supaya padam, ya. Tetapi justru yang paling sering terjadi adalah emosi dari bapak atau ibu-ibu justru dihadapi pula oleh pasangannya dengan emosi, sehingga timbullah kebakaran yang lebih besar, ya. Suami berkata, "Kau yang memulai pertengkaran ini." Istri berkata, "Kamu yang memancing saya untuk emosi," ya. Dan seperti itu selalu masalah demi masalah akan terus terjadi, saudara, dan masalah-masalah ini seringkali berulang-ulang, saudara. Dan ini membuat pikiran kita ini suntuk, merasa jengkel, merasa bergumul. Bagaimana cara untuk mengubah keadaan ini? Saudara, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 14, saudara. Saya bacakan untuk kita ayat 1 mulai. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di padang gurun di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami mati oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Firman Tuhan ini diawali dengan kepulangan daripada 12 pengintai, maksud saya, yang diutus oleh Musa ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah pengintai-pengintai ini pulang, mereka membawa kabar yang membuat ribut, ya, yang membuat bangsa Israel menangis, mengeluh. Bapak-bapak semua berkumpul, mereka menekan Musa, banyak yang menangis sepanjang malam, ya. Kalau hal seperti ini dihadapi oleh seorang bapak atau seorang ibu, bagaimana? Ini sepanjang malam, saudara, Musa itu dikerubutin mereka dan mereka nangis, ya. Wah, jika seorang bapak menghadapi istri yang nangis begitu, kadang-kadang seorang istri berkata, lebih baik mati. Atau mungkin seorang suami, cerai kita. Kata-kata yang sangat menusuk, saudara. Kata-kata yang seringkali membuat frustasi pasangan hidupnya, saudara. Musa juga menghadapi kondisi seperti ini. Bukannya berita baik yang diharapkannya dari pengintai, malah para pengintai itu membawa kabar busuk, saudara. Sehingga orang Israel ingin kembali ke tanah Mesir, di tempat di mana mereka pernah dijajah. Artinya, saudara, mereka sudah sampai pada titik terendah dari kehidupan mereka. Mereka mengatakan lebih baik dijajah daripada kami harus masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana rasanya, saudara, kalau kita
sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, ya, kita sudah menyampaikan sesuatu ide dan pikiran yang baik, tetapi justru saudara, tanggapan daripada orang yang mendengar itu negatif. Lalu bagaimana? Inilah yang dilakukan oleh Musa. Di dalam ayat 5 tadi, ketika semua suara-suara negatif itu datang, yang dilakukan Musa adalah sujud di hadapan Tuhan. Saudara, berulang-ulang saya mengatakan di saluran pembicaraan kita ini, saudara, bahwa cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28. Saya terus mendorong saudara untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah lebih bijaksana dari Tuhan, saudara. Saudara, dalam perjalanan hidup Musa, orang Israel terus menekan Musa. Terus mereka mempersoalkan kepada Musa keinginan-keinginan yang tidak masuk akal, ya. Apapun yang dibuat oleh Tuhan kepada Musa selalu dipersoalkan oleh bangsa Israel. Saudara, tekanan itu semua membawa perubahan dalam diri Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari seorang manusia yang di atas muka bumi. Saudara, tekanan-tekanan besar yang dialami Musa itu merubah dirinya menjadi seorang yang lembut. Karena itu saudara, saya selalu mengatakan bahwa masalah itu baik. Sebab masalah itu berfungsi mengubah kehidupan kita. Ya. Ibu-ibu, jika suamimu pemarah, terima. Ya. Datang kepada Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan itu berkarya mengubah orang-orang yang datang berseru kepadanya. Bapak-bapak, sekiranya istrimu cerewet seperti judul daripada khotbah pada hari ini, saya mengatakan kepada saudara, datang kepada Tuhan. Ya. Masalah paling rumit dalam kehidupan adalah kita ingin merubah orang lain. Itu tidak mungkin. Saudara, perubahan pertama haruslah ada dalam diri kita. Ya. Ibu-ibu, jika engkau mengharapkan anak-anakmu berubah, sedangkan engkau tidak mau berubah, itu sia-sia. Itu percuma. Itu tidak mungkin. Cara terbaik untuk merubah orang lain adalah kita harus berubah terlebih dahulu. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan mengubah kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menyanggupkan kita untuk mampu menghadapi keadaan itu. Musa tidak emosi, tidak marah. Kalau kita baca saudara lanjutan daripada kisah ini, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, justru Musa berkata, Tuhan, jangan murka. Bahkan Musa bisa seperti menasihati Tuhan. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau murka, apa nanti dikatakan oleh orang Mesir? Mereka akan berkata, karena Tuhan tidak mampu membawa orang Israel ke tanah Kanaan, lalu dia membunuh mereka di perjalanan. Betapa lembutnya hati Musa, sampai dia bisa memberikan masukan kepada Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini kata-kata dorongan yang terus saya suarakan, datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengubah hati kita. Tuhan membuat kita menjadi seorang yang sabar dan lembut, menjadi seorang yang tenang. Ya, inilah tujuan masalah, saudara. Masalah
ada bukan untuk menghancurkan karakter kita, bukan untuk membuat kehidupan kita menderita, tapi masalah adalah untuk mengubah kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya berharap saudara boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menerimanya dengan hati yang lembut di hati saudara. Jadilah pemenang, tekun datang kepada Tuhan, dan saya percaya saudara akan diubah oleh masalah-masalah yang saudara hadapi. Sehingga suatu hari orang akan kagum dan berkata, "Ah, kenapa kau berubah?" Maka satu kata akan keluar dari bibir lidah kita, saudara. Saat saya datang kepada Yesus, Yesus mengubah saya. Kita akhiri pembicaraan pada saat ini, saudara. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami akan selalu berhadapan dengan masalah. Kami akan selalu berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan orang-orang pemarah, orang-orang yang cerewet, orang-orang yang frustasi, putus asa, kecewa, marah. Namun biarlah kami datang kepada Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan mengubah kami melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Itulah kerinduan hamba-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami bersama-sama dalam perjuangan untuk menjalani kehidupan ini serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sampai bertemu hari Senin untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saluran ini, kita kuat untuk menjalani hidup ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Salam.